Tuhan sediakan untuk kita memuji namanya. Ayo berdiri, hari ini harinya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh berada saat ini baik di rumah maupun di mana itu. Dan saat ini kami akan beribadah bersama-sama. Tuhan akan memberkati kami sehingga ibadah kami berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ternyata kita sudah 3 minggu adik-adik tidak bertemu di gereja. Wah, karena aturan pemerintah untuk menjaga kesehatan kita harus di rumah sebagai tanggung jawab kita mencegah penularan virus corona. Kalau bagaimana kabarmu selama 3 minggu ini? Kabar kakak sehat, baik-baik saja. Kalau Kak Suki? Luar biasa. Wah. Kak Sigis? Wah, tapi Kak Suki, kenapa kakak sedih sekali? Karena selama 3 minggu ini, kita tidak bisa berkumpul bersama-sama beribadah. Bahkan di sekolah sudah sepi karena kita disuruh belajar di rumah. Wah, sayang sekali ya, kakak sedih sekali. Bagaimana? Wah, kalau kakak Nofri sangat senang berada di rumah. Karena di rumah kakak Nofri dapat membantu orang tua dengan bekerja, bisa belajar lipat baju, bisa membantu orang tua memasak, dan kakak Nofri tidak pernah lupa untuk selalu belajar. Kasih kis, apa lupa belajar? Tidak dong, pastinya rajin belajar. Ya, kasih kis bagaimana di rumah? Tetap bekerja. Adik-adik yang di rumah juga pasti banyak dong pekerjaan yang dilakukan. Jadi KKP tidak perlu sedih. Walaupun itu di rumah, kita harus selalu senang. Karena kita percaya ketika kita selalu senang memuji Tuhan, Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Daripada KKP sedih, mari kita bersama-sama menyanyi. Di sini senang, di sana senang. Semuanya berdiri yang rumah. Ayo, semuanya berdiri. Walaupun kita di rumah adik-adik, ternyata kita masih sering melakukan kesalahan. Baik itu menyakiti hati saudara-saudara kita,
hal itu sangat menyedihkan hati Tuhan. Mari kita bersama-sama mengakui dosa kita dengan sikap berlutut. Kita berlutut, kita berdoa, dan ikuti kata-kata kakak. Kita berdoa, Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa, memohon ampun atas kesalahan yang telah kami perbuat. Ampuni kami, ya Tuhan, ajarlah kami untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah kami perbuat. Ampuni kami ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Karena kita dengan sungguh-sungguh mengakui dosa kita, adik-adik dengarkanlah berita sukacita di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian dari Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Wah adik-adik, karena Tuhan begitu mengasihi kita telah menebus dosa-dosa kita, bagaimana dengan kita? Apakah kita berdiam diri saja? Tidak, pastinya kita mengasihi siapapun itu. Mari kita bernyanyi, bagaimana aku harus mengatakannya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang sebelum itu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami senantiasa memuji Engkau. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami untuk mendengarkan dengan baik, sehingga kami dapat mengerti. Karena kami telah siap di dalam nama Tuhan Yesus, kami
Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar, sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Shalom adik-adik, selamat pagi. Nah adik-adik, kita baru saja menyaksikan video penangkapan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sedih tidak Tuhan Yesus ditangkap? Anak Indria, anak kecil, anak besar, anak remaja, kalian sedih tidak Tuhan Yesus ditangkap? Ya betul, kita semua pasti sedih dengan penangkapan Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, tahu tidak kenapa Tuhan Yesus ditangkap? Ada yang tahu kenapa Tuhan Yesus ditangkap? Apakah dia mencuri? Apakah dia berkelahi? Apakah dia nakal, membunuh, atau dia korupsi? Tidak adik-adik, Tuhan Yesus tidak melakukan semua itu. Tuhan Yesus tidak melakukan satu kesalahan pun dalam hidupnya. Terbukti ketika dia diadili, tidak ada satupun kesalahan didapati daripada dirinya. Bahkan imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama pada waktu itu mencari kesalahan-kesalahan pada Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak menemukannya. Mereka terus memberikan kesaksian palsu supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Tetapi mereka tidak bisa memperoleh semuanya itu. Tidak ada satu kesalahan pun didapati pada diri Tuhan Yesus. Lalu kalau begitu, kenapa Tuhan Yesus tetap ditangkap? Padahal dia tidak melakukan kesalahan satupun. Nah, adik-adik, di sini Tuhan mau membuktikan kasih-Nya yang besar itu kepada kita. Adik-adik, sesungguhnya yang membuat Tuhan Yesus ditangkap dan dihukum adalah kita adik-adik, kesalahan kita, dosa-dosa kita, sehingga Tuhan Yesus ditangkap dan dihukum. Nah, adik-adik, seharusnya kita yang menerima hukuman itu karena dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus rela menggantikan kita. Itu karena apa? Karena Dia mengasihi kita. Nah, adik-adik, pertanyaan buat kita, apakah kita juga mengasihi Tuhan Yesus? Ayo, anak Indria, anak kecil, anak besar, anak remaja, apakah kita mengasihi Tuhan Yesus? Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kalau betul kita mengasihi Tuhan Yesus, mana buktinya? Ayo, mana buktinya? Adik-adik yang kekasih, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus adalah rajin berdoa,
rajin baca firman yang sudah tahu baca, kemudian rajin ibadah tanpa harus disuruh oleh orang tuanya ke gereja, hari Minggu ke gereja, rajin ibadah, rajin ke gereja. Nah, seperti yang kita lakukan hari ini, kita ibadah di rumah karena ada virus corona sehingga kita tidak bisa berkumpul di gereja, tetapi kita tetap memiliki kerinduan beribadah, dan akhirnya itu yang kita lakukan hari ini. Nah, tidak nakal adik-adik, dengar-dengar orang tua, rajin belajar, itu semua adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Selalu jaga kesehatan, apalagi adik-adik sekarang banyak virus corona. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan supaya kita tetap sehat. Rajin cuci tangan, selalu jaga kebersihan. Itu semua bukti kalau kita mengasihi Tuhan Yesus. Nah, banyak lagi adik-adik contoh kita mengasihi Tuhan Yesus. Mengasihi orang lain, membantu orang yang susah, itu semua adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik yang kekasih, Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Karena itu kita harus bersyukur dan tetap hidup dalam kasih, hidup mengasihi. Nah, adik-adik yang kekasih, Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus tidak mau kita sakit, apalagi saat ini Tuhan Yesus banyak penyebaran virus corona. Tuhan Yesus tidak mau kita sakit, Tuhan mau kita tetap sehat. Ingat, Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita, untuk diri kita. Karena itu kita juga harus mengasihi diri kita, mengasihi orang lain seperti Dia telah mengasihi kita. Karena itu mari kita hidup saling mengasihi. Nah, demikian firman Tuhan adik-adik, demikian cerita kita. Amin. Judul cerita kita, Yesus mengasihiku. Dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita baca ya sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini kepada kita, maka Dia mengorbankan anaknya yaitu Yesus Kristus, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Amin. Wah, adik-adik, sungguh indah firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini. Nah, ternyata Tuhan Yesus rela mengorbankan nyawanya demi kita memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus sangat menyayangi kita. Untuk itu, mari kita merespon firman Tuhan. Kita angkat pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, hidup firman-Nya di dalam Alkitab. Tiba waktunya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari semua kita tenang. Anak Indria, anak kecil, anak besar, adik-adik remaja, ayo semua kita tenang. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali beribadah
bersama dengan teman-teman kami, sekalipun kami melakukan ibadah dari rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa kami dipersekutukan di dalam kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa, sekalipun saat ini ada virus corona yang membuat kami tidak bisa berkumpul di rumah Tuhan, di gereja, tetapi kami tetap memiliki semangat untuk beribadah. Karena itu, biarlah ibadah kami pagi hari ini menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Tuhan Yesus, melalui doa syafaat kami saat ini, kami berdoa untuk semua kami, adik-adik kami. Engkau kiranya berkati mereka, berikan mereka selalu kesehatan, berikan mereka selalu semangat, sekalipun kami harus banyak di rumah, tetapi kami percaya bahwa dimanapun kami berada, Tuhan menjaga kami. Biarlah kami tetap semangat menjalani kehidupan kami, tetap belajar di rumah masing-masing, dan biarlah suatu hari kami kembali dipertemukan dan kembali berbagi kasih satu dengan yang lain. Tetap berikan kami kesehatan Tuhan Yesus, tetap berikan kami kekuatan, dan biarlah kami jalani kehidupan kami selalu dalam penyertaan Tuhan dan senantiasa mengucap syukur untuk setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk orang tua kami, Engkau juga terus menjaga mereka, biarlah mereka terus menjadi berkat bagi kami dan juga menjadi teladan bagi kami. Berkati mereka, berikan juga mereka kesehatan, biarlah mereka pun tetap merasakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka. Kami berdoa untuk kakak-kakak pembimbing kami, biarlah Tuhan terus berikan kesetiaan bagi mereka, sehingga mereka tetap setia untuk mengangkat setiap pelayanan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, melakukan semua itu dengan sukacita, dan biarlah semuanya menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa secara khusus untuk pemerintah kami yang saat ini bekerja bersama dengan para medis untuk menghentikan penyebaran virus corona. Tuhan, kami tetap berdoa, Engkau kiranya tetap menjaga mereka, melindungi mereka, sehingga mereka juga tetap dalam keadaan sehat dan boleh mengerjakan setiap pekerjaan mereka dengan baik, dengan mengandalkan Tuhan senantiasa. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah virus corona yang saat ini menyebar itu tidak menghampiri kami dan tidak menghampiri daerah kami. Biarlah Tuhan terus menjaga kami, menjaga setiap orang yang ada di daerah kami, memberikan mereka kesabaran untuk tetap berada di rumah, sehingga mereka juga mengambil bagian untuk mengurangi penyebaran virus corona ini. Kami mohon ampun jika sekiranya ibadah kami hari ini ada yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak. Biarlah ibadah kami ini menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan dan memberkati kehidupan kami. Ini doa kami, ungkapan syukur kami, pengharapan kami. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ingat kan? Minggu kemarin Kastel menyampaikan 10 kitab dalam perjanjian lama yang sudah diingat. Pastinya sudah ingat ya, karena kan pasti ingat. Kasih juga dan Rasitis. Kejadian keluaran imamat. Kejadian keluaran imamat. Keluaran imamat bilangan. Keluaran imamat bilangan. Imamat bilangan ulangan. Imamat bilangan ulangan Yosua. Bilangan ulangan Yosua. Bilangan ulangan Yosua. Bilangan ulangan Yosua. Hakim-hakim. Ulangan Yosua hakim-hakim. Ulangan Yosua hakim-hakim. Yosua hakim-hakim. Rut. Yosua hakim-hakim. Rut.
Yosua, Hakim-Hakim, Rut. Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel. Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel. Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Kita sama-sama menghafal 10 kitab dalam Perjanjian Lama dari kitab Kejadian sampai 2 Raja-Raja. Bersama-sama kita mulai Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja. Wah, adik-adik yang di rumah pasti sudah hafal. Dan tugas kita minggu ini menambah lagi 5 kitab itu. Setelah dari 1-2 Raja-Raja, kita akan tambahin 5. Apa saja itu? 1-2 Tawarikh, Esra, Nehemia, Ester, dan Ayub. Jadi semua 15 dari kitab Kejadian sampai kitab Ayub. Minggu depan kita akan lihat adik-adik siapa yang sudah menghafal 15 kitab. Nah, di belakang kakak ada salib dan kain yang terpasang, jumlahnya ada 6. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Salib adik-adik disimbolkan sebagai Yesus yang telah menderita menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Tetapi walaupun Yesus telah menderita, ada kain yang dikalungkan 6. Dan pada saat ini sudah berjumlah 6. Menyatakan bahwa di balik penderitaan Yesus ada kasih yang sangat besar, bahwa Yesus akan bangkit dari kematiannya. Sungguh bersuka cita memiliki Yesus yang senantiasa memberikan kasih karunia-Nya telah menebus kita semua dari dosa-dosa kita, sehingga kita beroleh hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Karena pasti ingat ya, jadi tidak boleh lupa pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Nah, mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, mari semua bangkit berdiri, kita menyanyi Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Semua berdiri. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ibadah kami berjalan dengan baik. Kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.